Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Doa mulai. Sembari mengeluarkan buku pelajarannya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Siapa itu Pak? Rizal sama Dio Pak. Keterangannya Rizal. Rizal apa? Dio sakit. Dia sakit apa? Demam Pak. Demam. Doakan mudah-mudahan dia cepat sehat, dan teman kita yang tidak sekolah karena tidak ada keterangan, kita doakan dia dapat sekolah bersama-sama kita. Baik, untuk selanjutnya sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan pada sebelumnya, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kekongruenan bangun datar. Nah, sebelum Bapak lanjutkan kekongruenan bangun datar, dan sebelum kita belajar, maka kita peregangan lagi biar tidak tegang. Kita belajarnya biar kita relax.
ini banyak ya ice breaking ini. Tapi jadilah sekali belajar tuh sebetulnya singkatnya jadilah ice breakingnya satu saja ya. Yang akan datang insya Allah Bapak akan buat lagi ice breaking yang lain yang lebih heboh lagi. Bagaimana perasaannya, senang? Sudah siap untuk belajar? Ya. Baik, inilah pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar yang mana dikatakan kepenguruan bangun dasar. Tujuan belajar kita ada dua. Yang pertama kita dapat mengidentifikasi yang mana bangun yang kongruent atau tidak. Jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Dan yang kedua kita bisa menjelaskan syarat sebuah bangun dikatakan kongruent. Jadi itu ada dua tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama kita bisa mengidentifikasi dua benda yang mana dikatakan kongruent, mana tidak. Dan yang kedua kita bisa menjelaskan syarat daripada dua bangun dasar dikatakan kongruent. Baik, sebelum ke kegiatan kita dalam berkelompok, kita lihat dulu bukunya halaman 202. Itu ada contoh kegiatan 1. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A dikatakan kongruent, gambar B dikatakan tidak kongruent. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa gambar A dikatakan kongruent dan gambar B dikatakan tidak kongruent? Ya, silakan. Gambar A dikatakan kongruent karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sedangkan gambar kedua tidak kongruent karena memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Ya, jadi ada penjelasan temannya bahwa dua mobil itu kongruent karena bentuk dan ukurannya sama, dan sedangkan gambar yang kedua dikatakan tidak kongruent karena bentuk dan ukurannya tidak sama. Benar gak? Benar ya. Dari mana tahu? Gambar. Wah, iya, kebingungan, bentuknya sama ya, ukurannya sama ya. Baik, itu di dalam gambar di buku. Kalau di dalam kehidupan kita nyata di kelas kita ini banyak sekali benda yang berbentuk kongruent. Bapak contohkan, dua keramik ini kongruent karena bentuknya dan ukurannya sama. Adakah yang bisa menyebutkan selain daripada keramik ini? Ya, boleh, silakan coba. Kaca. Kaca yang ini, jendela ini dengan jendela yang satunya ya. Kongruent. Ada lagi yang lain? Ya, boleh, silakan. Plafon ya. Bangun plafon yang satu dengan yang duanya itu kongruent. Ada lagi ya? Boleh, silakan. Meja ya. Meja yang satu dengan yang dua ini kongruent. Ada lagi? Ya, baik. Bingkai foto ya, bingkai foto ya antara ini bupati dan wakil bupati ya, bingkainya ya tadi ya. Ya, itu kongruent. Ada lagi? Pak, pintu. Ya, pintu. Ada lagi? Boleh Panji, silakan Panji. Buku, Pak. Ya, buku, ya buku paketnya ya. Selain buku paketnya juga ada buku tulis ya, itu kongruent. Baik. Selain daripada yang memang nyata di dalam kehidupan kita, itu benda-benda yang kita bisa lihat, tapi ada juga benda-benda, bukan lagi benda ya, benda hidup juga. Kita manusia ini benda hidup. Itu yang nyata yang kita rasakan bahwa kita ini juga banyak kekongruenan di dalam diri kita. Bapak contohkan tangan antara kiri dan kanan ini kongruent. Bentuknya sama, ukurannya insya Allah sama. Yang tidak, ya mohon maaf mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat tidak kongruent. Ya, jadi Bapak yakin bahwa pada dasarnya semuanya kongruent. Terutama nih jari-jarinya nih, kelingking dengan kelingking. Nah ini bentuknya sama-sama kelingking. Ukurannya kalau disatukan, wah ukurannya nih sama, sehingga bisa kita katakan kongruent. Ada lagi selain daripada tangan atau jari tangan kita?
Ada ya, baik. Kedua bola mata kita ya, bentuknya ya sama-sama mata ya, ukurannya insya Allah kongruen. Dan bagi yang belum, bukan yang belum ya, ada yang tidak lagi kongruen. Nah, oleh sebab itu kita yang masih kongruen, kita yang memang benar-benar kita rasakan kita kongruen, maka kita harus banyak bersyukur. Ya, alhamdulillah kita diberikan yang sesuai dengan. Selain itu, selain mata ada lagi? Ya. Telinga. Ada lagi? Ya, lubang hidung ya. Jadi banyak sekali yang memang bisa langsung kita rasakan dalam diri kita yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Yang bentuknya sama ya, ukurannya juga sama. Baik. Itu kita bisa mengidentifikasi dua benda yang kongruen. Selanjutnya kita belajar untuk mengidentifikasi daripada kegiatan yang sudah Bapak siapkan. Jadi silakan anak-anak diisi yang mana yang kongruen, yang mana tidak. Terus juga nanti ada berkaitan dengan apa syarat dia dikatakan kongruen daripada dua bangun tersebut. Jadi silakan diisi. Petunjuknya itu ada ya. Tujuan belajar kita akan menentukan dua bangunan yang kongruen atau tidak. Silakan dikerjakan. Yang tidak jelas boleh langsung ditanyakan. Itu ada dua masalah berkaitan dengan bangun datar. Silakan dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Yang tidak jelas boleh ditanyakan. Nanti setelah selesai mengerjakannya, kami Bapak harapkan untuk bisa maju ke depan presentasi, mewakili kelompoknya saja. Jadi cukup satu orang atau mau maju semua juga boleh. Baik, itu saja. Ya, ada pertanyaan boleh? Ya, yang lain silakan dikerjakan. Silakan di ini. Silakan. Bisa mengukurnya? Ada misternya? Ini ada misternya? Ada, nah ini pinjam satu nih. Bisa cara mengukurnya? Ya.
Kalau ada ragu, tanyakan. Ya, ini misi. Coba gue cek ini.
Baik, karena Bapak cek dari hasil kegiatannya rata-rata sudah menyelesaikan tugasnya. Karena sudah selesai, kita sama-sama perhatikan kegiatannya. Nanti akan ada perwakilan dari kelompok yang akan maju ke depan ya. Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Maju semua ya boleh. Iya, silakan. Naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Mari bacakan dan Sakira. Masalah 1. Apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Berbentuk apakah keduanya? Ya, bersama. Karena berbentuk persegi panjang. Apakah ukurannya juga sama? Ya, karena ukuran dan bentuknya sama. Untuk memastikan, coba kamu ukur panjang sisi-sisi uang tersebut dengan menggunakan penggaris. Kemudian catat hasilnya. Karena keduanya merupakan bangun persegi panjang, maka kita misalnya uang kertas 1 adalah persegi panjang ABCD dan uang kertas 2 adalah persegi panjang PQRS. Pada bangun persegi panjang ABCD, panjang sisi-sisinya adalah sisi AB sama dengan 6, sisi BC 3, sisi CD 6, sisi AD 3. Pada bangun PQRS, sisi PQ 6, sisi QR 3, sisi RS 6, sisi PS 3. Setelah kedua uang tersebut ditentukan dan saling berhimpitan, apakah semua sisinya saling berhimpitan, saling mengikuti? Ya, saling menutup. Apakah semua sisinya saling bersesuaian? Tentukan semua pasangan sisi yang bersesuai tersebut. AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, CD sama dengan RS, dan AD sama dengan PS. Sisi AB berhimpitan dengan PQ sehingga sisi AB sama dengan PQ. Sisi BC berhimpitan dengan QR sehingga sisi BC sama dengan QR. Sisi CD berhimpitan dengan RS sehingga sisi CD sama dengan RS. Sisi AD berhimpitan dengan PS sehingga sisi AD sama dengan PS. Maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dengan PQ panjangnya 6 cm dan 6 cm. BC dengan QR panjangnya 3 cm dan 3 cm. CD dengan RS panjangnya 6 cm dan 6 cm. AD dengan PS panjangnya 3 cm dan 3 cm. Karena kita membahas datar, maka kita juga harus memperhatikan sudut yang berkaitan dengan sudut dan sisi.
karena kedua uang tersebut merupakan bangun persegi panjang. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih hapus pada kelompok. Ya, terima kasih. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Sama ya? Atau ada yang berbeda hasilnya? Masalah yang pertama? Baik, sama ya. Ya, artinya karena sama berarti kamu sudah mulai teliti dalam mengukur ya, panjang daripada uang kertas tersebut dan juga lebarnya, dan sudah bisa menentukan sisi yang bersesuaian dan juga sudut yang bersesuaian. Begitu juga dengan ukurannya. Baik, kita lanjut ke, jadi kesimpulannya masalah yang pertama tadi apa? 2 bangun itu Dikatakan kongruen. kongruen. Baik, kita sekarang lanjut ke presentasi untuk masalah yang kedua. Silakan kelompok 3. Kami persilakan. Mau semuanya boleh atau cukup perwakilan saja? Ya, perwakilan. Baik. Kami persilakan kepada kelompok 3 untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang masalah kedua, kongruenan. Di masalah kedua ini terdapat uang 2.000 dan 10.000. Apakah kedua uang kertas tersebut kongruen? Apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Ya, sama. Berbentuk apakah keduanya? Persegi panjang. Apakah ukurannya juga sama? Ya, sama. Untuk memastikannya, coba kamu ukur panjang sisi-sisi uang tersebut dengan menggunakan penggaris. Kemudian catat hasilnya karena keduanya merupakan bangun persegi panjang. Maka kita misalkan uang kertas 1 adalah persegi panjang KLMN dan uang kertas 2 adalah persegi panjang WXYZ. Pada bangun persegi panjang KLMN, panjang sisi-sisinya adalah sisi KL sama dengan 6 cm, sisi LM sama dengan 3 cm, sisi MN sama dengan 6 cm, sisi NK sama dengan 3 cm. Pada bangun WXYZ, sisi WX sama dengan 7 cm, sisi XY sama dengan 4 cm, sisi YZ sama dengan 7 cm, sisi ZW sama dengan 4 cm. Setelah kedua uang tersebut ditumpuk dan saling berimpit, apakah semua sisinya saling berimpit atau saling menutupi? Jawabannya tidak. Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut adalah sudut K sama dengan sudut W sama dengan 90 derajat. Sudut L sama dengan sudut X sama dengan 90 derajat. Sudut M sama dengan sudut Y sama dengan 90 derajat. Sudut W sama dengan sudut W. Sudut W sama dengan sudut Z sama dengan 90 derajat. Dari kegiatan yang telah kamu lakukan, kedua uang tersebut memiliki bentuk yang sama, namun ukuran berbeda. Maka keduanya tidak kongruen. Kesimpulan, bangun datar dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun datar tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua bangun datar memenuhi syarat kongruen jika satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Demikianlah presentasi dari saya dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil dari kelompok 3 berkaitan dengan masalah 2. Adakah yang berbeda hasilnya? Sama. Sama semua? Sama. Nah, berarti sudah bisa membedakan daripada masalah satu dan masalah yang kedua. Ya. Kalau masalah satu tadi merupakan bangun datar ya? Kongruen. Masalah 2 merupakan bangun datar ya? Tidak kongruen. Kesimpulan
kesimpulan kita tadi, bangun datar dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun datar tersebut mempunyai Sisi bentuk bentuk dan ukuran yang sama. Dua bangun datar memenuhi syarat kongruen jika sisi yang berbeda sama panjang dan sudut yang bersama yang sama besar. baik. Sudah ingat sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua sudut yang bersesuaian sama Besar. Ingat kembali yuk. Bagaimana kita mencoba untuk mengingat? Lembar kegiatannya Bapak kumpulkan, lalu nanti Bapak akan langsung menanyakan daripada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jelas? Jelas. Ini sudah selesai semua ya Bapak kumpul ya? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapapun boleh. Ayo ingat kembali yuk, kata Bapak tadi kan. Ayo siapa yang ingat? Angkat tangan. Apa kesimpulan kita pelajaran? Ya boleh, silakan Bapak. Kesimpulan kita belajar hari ini, bangun datar dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun datar tersebut mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Dua bangun datar memenuhi syarat kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Benar ya? Ya. Ada yang bisa mengulanginya? Selain dari rekan? Ya boleh, Nadia. Bangun datar dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun datar tersebut mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Dua bangun datar memenuhi syarat kongruen jika sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang lainnya bisa ya menyimpulkannya ya. Selain daripada itu, kita juga sudah bisa menyebutkan benda-benda yang kongruen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik di ruang kelas, dimanapun kita berada, kita bisa mengetahui bahwa dua benda itu kongruen atau tidak. Jadi secara tidak langsung, secara logika kita dengan kasat mata kita bisa melihat bahwa dua bangun itu bisa kita katakan kongruen atau tidak. Seperti contoh yang di buku tadi, dua mobil kongruen, ada dua mobil yang tidak kongruen. Di dalam kehidupan kita sehari-hari di sini juga ada kusen ini, dua kusen itu kongruen, dua pintu dan lain sebagainya, keramik. Nah, itulah tujuan belajar kita hari ini. Perlu kita pahami bersama bahwa kongruenan ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Apa manfaatnya Pak? Nih contoh nih, kalau orang buat ini bahan keramik ini, ya, kalau cetakannya berbeda maka biaya produksi untuk buat bahan cetakannya jelas lebih banyak atau lebih mahal. Kalau cetakannya itu satu, maka biaya untuk membuat cetakannya ya bisa ditekan atau bisa dalam artian ya lebih murah biayanya, sehingga ya untungnya lebih besar. Jadi itu salah satu, dan untuk produksinya juga mudah. Ya, kalau keramiknya kongruen, produksinya mudah. Terus selain itu apa Pak kemudahannya? Tukangnya juga mudah masaknya. Nah, bentuk dan ukurannya sama, jadi tinggal pasang-pasang saja. Coba kalau beda-beda, susah tukangnya masak. Dia mau masak ukur dulu, dia mau masak ukur dulu. Ya, jadi banyak kemudahan yang diberikan daripada kekongruenan ini di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu manfaatnya. Terus ditambah lagi, kita
Kita lihat bukunya halaman 212. Nomor 1 ya. Sekarang Bapak langsung tes lisan. Nah, tes lisan ini Bapak langsung ambil nilai. Yang bisa jawab langsung dikasih nilai. Seperti biasa, kita ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1A itu dengan gambar H kongruen atau tidak? Angkat tangan. Ya, Farhan. Tidak kongruen. Tidak kongruen, gambar A dengan H ya. Kenapa? Karena gambar tidak bersesuaian. Gambar tidak bersesuaian. Benar ya? Ada yang bisa melengkapi? Angkat tangan. Ya, tahu boleh. Karena gambar A dan H tidak memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, bentuknya dan ukurannya tidak sama. Ya, jadi gambar A dan H itu tidak kongruen. Baik, itu untuk Farhan dan juga Okta. Lanjut kita ke gambar A dengan J. Ya, silakan. Apa keterangannya, kongruen atau tidak? Terus kenapa dikatakan kongruen? Tidak kongruen karena A dan J ya. kongruen karena bentuk dan sisi-sisinya sama. Ya, kongruen kata temannya karena bentuk dan sisinya sama. Benar? Benar ya. Sekarang kita lanjut ke gambar B. Gambar B dengan gambar D. Ya, boleh. Nih, dulu. Tidak sama. Tidak sama. Tidak kongruen Tidak kongruen. karena ukuran dan bentuknya berbeda. Ya, karena bentuk dan ukurannya berbeda atau tidak sama ya. Oke. Tuh, jadi dia tidak kongruen. Gambar B itu kongruen dengan gambar yang mana? IPA. I. Ya, gambar B kongruen dengan gambar I. Kenapa dia kongruen? Panji ya. Panji. Karena bentuk dan ukurannya sama. Iya. Ya, karena bentuk dan ukurannya sama. Sekarang kita lihat berdasarkan syaratnya dua bangun itu dikatakan kongruen ya. Kita ke nomor 5. Ini yang bisa langsung dijawab. Ya, tidak usah disebutkan semua sisinya, satu sisi saja cukup dan satu sudut saja cukup jawabannya. Jelas ya? Baik, kita ke gambar I1. Tuliskan. Nah, itu jangan dasar dituliskan, minta Bapak sebutkan saja, sebutkan sisi dan sudut yang bersesuaian. Yang lain? Ya, silakan. Sisi AB dan sisi ON. Sisi AB dan sisi ON itu yang bersesuaian. Terus sudutnya? Sudut A dan sudut N. Sudut A dan sudut N. Benar? Benar. Baik. Lanjut kita ke gambar 3. Sebutkan sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Satu saja, gambar I3. Angkat tangan ya, Putri, boleh, silakan. Sisi AB dan DE. Sisi AB dan sisi DE itu yang bersesuaian. Benar? Sudutnya? Sudut A dan D. Ya, sudut A dan sudut D itu yang bersesuaian. Benar ya? Terima kasih. Satu soal lagi. Kita lihat bukunya halaman 214. Nomor 9. Tentukan sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Ini Bapak minta sebutkan 2 sisi yang bersesuaian dan 2 sudut yang bersesuaian. Angkat tangan.
Ganti yang lain yang sudah dapat. Ya, silakan Adit. Sisi A dan B, sisi D dan K. Sisi AB dan sisi JK ya. Itu yang bersesuaian. Baru satu sisi yang mana lagi? Yang lain? Ya, boleh silakan disebutkan. Sisi AE dan JN. Sisi AE dan sisi JN itu yang bersesuaian ya. Sudah ada dapat 2 ya. Sudutnya bersesuaian. Ya, silakan Tawana. Sudut J sama sudut A. Sudut J sama dengan sudut A. Terus sudut yang mana lagi yang bersesuaian? Lagi. Ah, ini boleh nih. B dengan K. Sudut B dengan K. ya, sudut B dengan sudut K ya. Jauh, hampir dihabisi oleh kelompok 1 nih nilainya. Ya, jadi Bapak tanya kembali, sudah bisa menentukan sisi yang bersesuaian? Sudah bisa menentukan sudut yang bersesuaian? Jika sudut dan jika sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut bersesuaiannya sama besar, berarti 2 bangun itu dikatakan kongruent. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Besok hari Selasa kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan segitiga yang kongruen. Dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang masih belum jelas? Boleh ditanyakan. Ada yang belum jelas? Cukup? Siapa yang bisa menyampaikan perasaannya dari pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh Pak. Sangat bahagia dan sangat menyenangkan. Wah, Atipan dia bahagia dan menyenangkan. Berarti senang ya kalau belajarnya seperti ini ya? Ya. Ada lain? Ya, boleh. Senang karena bisa mengetahui yang mana kongruen dan tidak kongruen. Oke, itu lebih ke materinya. Kalau tadi lebih ke perasaan dalam pembelajarannya, boleh. Yang lain bagaimana perasaannya dari kelompok 4 nih? Suaranya dari kelompok 4 nih. Bagaimana perasaannya pembelajarannya hari ini? Sama? Ya, sama ya. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Jadi jangan lupa materi-materi berkaitan dengan kekongruenan bangun datar yang ada di buku itu dipelajari lagi untuk menambah ilmu pengetahuannya. Dan hari Selasa kita lanjutkan dengan segitiga yang kongruen. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ingatkan hubungan dengan ini adalah hari Jumat. Untuk laki-laki jangan lupa sholat Jumat, itu wajib. Dan pulangnya hati-hati, yang arah Gambang turun, ada ke arah Gambang turun? Jalan tadi? Ya, jadi mungkin jalannya agak licin, jadi berhati-hati. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak ucapkan. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Wa
warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Baik, silakan disusun dulu kembali ulang kursi mejanya. Merah, bisa kan? Ya, baik. Nanti ya. Kita tunggu pulang ya. Jendelanya. Tunggu sebentar ya, mobil pulang ya. Bentar lagi ya. Yang ada sampah ya, tolong dibuang, dibersihin dulu. Tolong dibalik dulu kabelnya. Gantian kabelnya. Ya.
Sudah? Siap pulang? Yang pasti yang rapi pulang duluan ya. Terakhir. Bapak cek yang rapi pulang duluan. Ya, baik. Barisan ini. Iya. Salam. Salam. Terima kasih ya. Ya ini. Assalamualaikum. Nah ini